Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Irawan. Saya mengajar dasar manajemen dan bisnis. Sebelum perkuliahan, ada baiknya kalian melakukan absen terlebih dahulu di ruang e-learning.bsi.ac.id dan My UPSI Student. Untuk pertemuan 1 kita membahas tentang organisasi dan manajemen. Jadi kita membahas tentang definisi organisasi, membahas tentang definisi manajemen dan ruang lingkup. Organisasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, terdiri dari kumpulan orang. Yang ketiga, struktur. Dan yang keempat, sistem dan prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah menetapkan sasaran, misi, visi organisasi, dan menentukan langkah-langkah pengerjaan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kumpulan orang. Organisasi terdiri dari kumpulan orang, yang berarti di dalam organisasi terdiri dari 2 orang atau lebih, dan mereka bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi untuk bisa mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang ketiga, struktur. Artinya, organisasi harus terstruktur. Di dalam organisasi terdiri dari level manager, yaitu top manager, middle manager, lower manager, dan karyawan operasional. Setiap posisi atau jabatan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah sistem dan prosedur. Sistem terdiri dari input, proses, dan output. Input atau masukan bisa berupa sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Kemudian ada sumber daya modal atau keuangan, ada sumber daya bahan baku atau material, dan ada keahlian keusahawanan. Kemudian ada prosedur. Prosedur itu adalah langkah pengerjaan yang memang harus diikuti dalam pengerjaan suatu pekerjaan. Pengertian manajemen.
Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Ada yang mengatakan manajemen adalah pengolahan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Beberapa ahli memberikan definisi tentang manajemen. Ada George R. Terry, John D. Millett, James A. F. Stunner, Paul Hersey, H.B. Siswanto, T. Hani Handoko. Banyak organisasi menggunakan fungsi manajemen dari pakar-pakar yang telah saya kemukakan tersebut. Pengertian manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage. Artinya mengatur. Mengatur apa? Mengatur 4M atau sumber daya organisasi. 4M itu terdiri dari man, money, material, mesin. Man tenaga kerja, money modal, material bahan baku, dan mesin peralatan pelengkapan. Jadi manajemen itu adalah mengatur keempat sumber daya organisasi tersebut. Pakar manajemen seperti George R. Terry, H.B. Siswanto, T. Hani Handoko, mereka memberikan definisi dengan fungsi-fungsi manajemen yang berbeda. Sebenarnya pakar dari manajemen itu sendiri adalah Frederick Winslow Taylor, yang pertama kali mengungkapkan manajemen ilmiah. Dan dari bukunya yang sangat detail, maka Frederick Winslow Taylor dianggap sebagai bapak manajemen. Batasan manajemen menurut G.R. Terry, manajemen sendiri merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi, menurut G.R. Terry, manajemen terdiri dari fungsi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau pengendalian atau juga disebut dengan pengawasan. Perencanaan itu berarti menetapkan tujuan, menentukan langkah-langkah pengerjaan. Pengorganisasian berarti melakukan departementalisasi, pembagian kerja, meliputi job deskripsi,
job spesifikasi, pemberian peralatan perlengkapan, pembagian tugas masing-masing karyawan, pembuatan prosedur, sistem, pembuatan pedoman dan kebijakan organisasi. Untuk penggerakan sendiri artinya mengimplementasikan apa yang sudah dibuat dengan cara mengerjakan semua pekerjaan dengan sebaik-baik, mengikuti aturan dan prosedur sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Pengendalian berarti melakukan monitoring, pengawasan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan aturan, langkah-langkah prosedur yang sudah ditentukan sehingga pekerjaan mereka dikerjakan dengan benar dan pengerjaannya pun tepat waktu sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. John D. Millett memberikan batasan bahwa manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Jadi, menurut John D. Millett, fungsi manajemen terdiri dari directing, yaitu pengarahan, dan facilitating atau pemberian fasilitas. Pengarahan itu sendiri adalah pemberian instruksi dari seorang atasan kepada seorang bawahan. Pemberian fasilitas artinya memberikan sarana prasarana yang memang dibutuhkan. Ada James A. F. Stunner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam penggunaan seluruh sumber daya organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi menurut James A. F. Stunner dan Charles Wankel bahwa manajemen harus ada fungsi leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan berarti seorang yang memang bertugas mengarahkan, melakukan perekrutan, memberikan petunjuk instruksi pengerjaan, dan melakukan controlling atau pengendalian. Seorang leader yang baik akan memberikan sepenuhnya totalitas, loyalitas untuk organisasi sehingga pemimpin tersebut bisa memberikan kemajuan bagi organisasi yang dipimpinnya. Kemudian ada Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. Manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok. Mereka bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi.
Kemudian ada HB Siswanto. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Jadi menurut HB Siswanto, manajemen itu adalah seni. Seorang manajer adalah seorang seniman dengan pemikiran yang inovatif, kreatif, dan seorang manajer pun harus sebagai seorang ilmuwan, berpikir ilmiah, melakukan penelitian, melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. T. Hani Handoko mengatakan manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan dengan melakukan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, efisiensi, dan efektivitas manajemen. Efisiensi mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input yang seoptimal mungkin. Artinya, efisiensi mengacu pada penggunaan anggaran seminimal mungkin menghasilkan keluaran atau output yang besar dengan anggaran yang kecil. Efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat. Artinya, efektivitas adalah tepat sasaran atau mencapai tujuan yang diinginkan. Diharapkan perusahaan mencapai efektivitas dengan anggaran yang digunakan seefisien mungkin. Jadi, perusahaan efisiensi dalam hal anggaran dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau efektif dalam hal pelaksanaannya. Manajemen sebagai proses kegiatan. Sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian yang dimulai dari kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan, sampai dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses manajemen yang dimaksud dalam arti suatu rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan bantuan orang lain. Artinya, proses manajemen bisa berjalan dengan baik, efisiensi, dan efektif apabila semua anggota organisasi mengikuti aturan, prosedur, kebijakan yang telah disepakati bersama dan kerjasama, interaksi,
dari berbagai pihak, baik internal organisasi maupun pihak eksternal organisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Sebagai ilmu diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Manajemen sebagai ilmu itu memiliki ciri. Ciri yang pertama adalah prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. Artinya, semua orang bisa mempelajari konsep manajemen. Yang kedua adalah decision making, di mana setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, di mana sebelum mengambil keputusan harus ada evaluasi dan penelitian terlebih dahulu. Objek dan sarana manajemen sebagai untuk mencapai tujuan merupakan elemen yang bersifat materi. Dalam penerapannya, manajemen memerlukan pendekatan di bidang ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, statistikal, akuntansi, dan lain-lain. Proses manajemen tidak hanya berkaitan dengan materi fisik saja, namun juga berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, pendekatan manajemen tidak hanya bersifat ilmiah saja, tapi juga bersifat seni. Perpaduan ilmu dan seni merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manajer atau pimpinan dalam suatu organisasi. Manajemen sebagai profesi. Penekanan manajemen sebagai profesi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. Seorang yang memiliki keahlian dan keterampilan akan memperoleh status dan insentif manakala mereka terlibat dalam organisasi. Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih secara kooperatif dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Fungsi dan proses manajemen itu sendiri yang tadi saya kemukakan oleh beberapa pakar manajemen seperti G.R. Terry, Frederick Winslow Taylor, H.B. Siswanto, T. Hani Handoko, dan sebagainya, berkaitan dengan planning atau perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian directing, pengarahan, pengendalian atau controlling. Itu bisa kalian baca kembali di slide. Fungsi pengendalian atau pengawasan itu mencakup 4 kegiatan. Perlu menentukan standar prestasi yang didapat dari para peserta anggota organisasi. Prestasi kerja mereka akan menentukan insentif dilihat dari bobot kerja mereka dan dilihat dari prestasi kerja mereka akan menentukan honor atau gaji mereka. Mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Jadi perbandingan antara prestasi kerja tahun lalu, sekarang, akankah prestasi kerja para anggota organisasi mengalami penurunan ataukah mengalami kenaikan. Membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Perusahaan memiliki standar kinerja. Jadi setiap karyawan, setiap anggota organisasi diukur
apakah sudah memenuhi standar kinerja yang telah dibuat sebelumnya, mengalami penurunankah atau mengalami kenaikan, atau sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan atau keluar dari prosedur, keluar dari pedoman atau kebijakan perusahaan, maka perusahaan harus melakukan evaluasi. Apa yang salah dalam pengerjaan, apa yang salah dalam aturan, apa yang salah dengan kebijakan perusahaan, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan. Setelah dievaluasi, maka pihak organisasi-organisasi perusahaan akan membuat aturan, kebijakan, prosedur yang baru yang mungkin akan diterapkan oleh organisasi perusahaan tersebut. Bidang-bidang manajemen ada marketing, ada produksi, ada human resource atau SDM, ada finansial atau finance, dan setiap bidang departemen yang ada dalam organisasi itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Bidang pemasaran merupakan salah satu bidang terpenting dalam kegiatan bisnis. Bidang pemasaran bisa menjadi ujung tombak bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 4 aspek utama yang dibahas adalah perencanaan produk, menetapkan harga, mengembangkan periklanan dan promosi, dan memilih saluran distribusi. Bidang operasional pun adalah suatu bidang yang dalam perusahaan bertugas mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi penyelenggara proses produksi. Bidang keuangan, aktivitas dari pemasaran dan produksi akan berjalan lancar apabila didukung oleh bidang keuangan yang mengatur tentang kebutuhan finansial. Tugas utama dari bidang keuangan adalah mencari sumber pendanaan dan mengalokasikan dana yang diperoleh. Bidang sumber daya manusia pun merupakan bidang yang cukup memberikan masukan yang cukup berarti, karena bidang sumber daya manusia merupakan suatu bidang di mana menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan bersemangat. Secara perkembangan dari manajemen itu sendiri tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa lalu manusia berupaya untuk mengasah keterampilan, keahlian untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena purpose atau tujuan hidup manusia zaman dahulu adalah bertahan hidup, memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan, baik itu kelangsungan individu dan kelangsungan masyarakat. Dalam perkembangannya, manajerial memerlukan unsur teknologi untuk bisa memproduksi lebih cepat, menghasilkan produksi dengan tepat guna, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pula efektivitas. Ada beberapa pendapat para pakar tentang teori ilmiah dalam buku H.B. Siswanto. Pendapat Robert Owen
Robert Owen adalah seorang manajer di pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Dia menganggap bahwa karyawan adalah anggota organisasi yang merupakan vital mesin vital yang perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan kebutuhan, yang mana apabila karyawan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka karyawan tersebut akan bersemangat dalam bekerja dan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, Robert Owen berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan-karyawannya dengan cara pertama, membangun perumahan bagi para pekerjanya. Disediakanlah tempat tinggal atau yang sekarang ini disebut dengan mes, tempat kerja yang memang berdekatan dengan pabrik atau tempat kerja dari karyawan tersebut. Kedua, Robert Owen menyediakan kebutuhan rumah tangga bagi para pekerjanya. Robert Owen membuat sebuah toko di mana menjual segala kebutuhan rumah tangga dengan harga yang murah yang dikhususkan untuk para pekerjanya. Yang ketiga, Robert Owen menetapkan mekanisme kerja secara spesifik, secara detail, sehingga tidak terjadi human error atau kesalahan dalam pengerjaan. Robert Owen juga melakukan penilaian harian terhadap para pekerjanya secara terbuka. Jadi mengevaluasi pekerjaan setiap hari dan memberitahukan kepada karyawan-karyawan yang memang tidak melakukan prosedur secara tepat, diupayakan untuk melakukan perbaikan di hari berikutnya. Kemudian ada Charles Babbage. Charles Babbage ada seorang matematikawan. Menurut Charles Babbage, perlu adanya proses pembagian kerja sehingga setiap pekerja harus dipecah dan dididik dengan keterampilan spesifik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi menurut Charles Babbage bahwa karyawan perlu dilatih, diberikan keterampilan khusus yang mungkin sekarang ini disebut dengan training sebelum diberikan tugas penyelesaian pekerjaan. Jadi menurut Charles Babbage, seorang bisa karena terbiasa. Sebelum diberikan pekerjaan, perlu diberikan pula pelatihan dan keterampilan yang mengasah kemampuan karyawan tersebut, keterampilan karyawan tersebut dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan diberikan. Kemudian ada Frederick Winslow Taylor, yang di awal saya kemukakan bahwa Frederick Winslow Taylor adalah bapak manajemen ilmiah. Menurut Frederick Winslow Taylor, pengembangan manajemen ilmiah sebenarnya merupakan metode yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Jadi menurut Frederick Winslow Taylor, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, metode ilmiah manajemen merupakan metode yang terbaik. Menurut Frederick Winslow Taylor bahwa perlu adanya penyeleksian secara ilmiah terhadap para pekerja, sehingga setiap pekerja yang diberikan tugas dan tanggung jawab cocok dengan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan, kemampuan yang dimilikinya. Kemudian ada kerjasama yang bersahabat antara manajemen dan pekerja. Jadi menurut Frederick Winslow Taylor perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak manajerial dengan pihak karyawan. Henry L. Gantt.
Menurut Henry Elgen bahwa diperlukan upaya untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Apabila karyawan hanya sekedar diberikan gaji tanpa insentif, tanpa tunjangan lainnya, maka lambat laun motivasi karyawan dalam bekerja akan menurun. Maka menurut Henry Elgen diperlukan tambahan insentif selain hanya diberikan gaji saja. Henry Elgen meninggalkan sistem tarif upah diferensial dan menggantinya dengan motivasi kerja, di mana setiap pekerja yang menyelesaikan pekerjaan diberikan bonus. Mentor, mandor, supervisor akan menerima bonus bila seluruh pekerja mencapai standar. Jadi yang sekarang ini bonus atau tunjangan insentif lainnya itu didasarkan oleh pemikiran Henry Elgen. Jadi perlu kita syukuri dengan adanya pakar manajemen Henry Elgen, sekarang ini kita mendapatkan insentif, bonus, dan tidak hanya mendapatkan gaji saja, tapi mendapatkan insentif lainnya. Kemudian Henry Elgen juga mengembangkan yang namanya Gantt chart atau bagan jadwal produksi, yang sekarang ini juga dipergunakan dalam hal untuk menentukan periode produksi dari awal sampai proses finishing atau penyelesaian produksi. Kemudian ada Frank Bunker Gilbert dan Lillian M. Gilbert yang merupakan sepasang suami istri. Mereka adalah murid dari Frederick Winslow Taylor. Mereka berupaya untuk mengembangkan ilmu time and motion study yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor dan dikembangkan lagi oleh mereka. Mereka menyatakan bahwa studi gerak dan waktu itu akan meningkatkan semangat kerja. Jadi menurut mereka ada 3 kedudukan dalam mengembangkan atau meningkatkan semangat kerja. Pertama, mengerjakan pekerjaan saat ini, mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, melatih pengganti dalam waktu yang bersamaan. Jadi menurut Frank Bunker Gilbert dan M. Gilbert bahwa dengan adanya peningkatan ilmu studi gerak dan waktu dapat meningkatkan semangat kerja. Kemudian ada Henry Fayol. Jadi menurut Henry Fayol itu manajemen bukanlah suatu bakat, tetapi suatu keterampilan. Sehingga manajerlah bukanlah pembawaan, tapi manajer diperlukan pelatihan dan pengalaman. Untuk menjadi seorang manajer yang baik diperlukan pelatihan dan pengalaman. Membagi perusahaan ke dalam 6 fungsi. Pertama ada fungsi teknis, komersial, finansial, keamanan, akuntansi, manajerial yang meliputi proses pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, pengendalian. Menurut Henry Fayol, untuk mengembangkan prinsip manajemen perlu yang namanya pembagian kerja secara detail, spesifik, sesuai dengan keahlian, kemampuan, keterampilan yang dimiliki oleh segenap karyawan, sehingga bisa menempatkan karyawan tersebut pada posisi yang benar sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian otoritas adalah kemampuan perusahaan dalam mengembangkan organisasi. Kemudian disiplin, di mana segenap karyawan mengikuti aturan kebijakan organisasi. Kesatuan perintah artinya seorang bawahan harus mengikuti perintah dari atasannya langsung. Berarti seorang karyawan tidak berhak mengikuti perintah
dari seorang yang bukan atasan dari departemen di mana ia berada. Contohnya, apabila dia staf keuangan, dia hanya berhak mengikuti perintah dari manajer keuangan. Dan apabila ada manajer di lain departemen yang memberikan perintah, maka dia tidak berhak mengikuti perintah dari manajer tersebut. Kesatuan arah artinya hanya pimpinan dari departemen tersebut yang berhak memberikan arahan kepada anak buahnya langsung. Mendahulukan kepentingan umum artinya segenap karyawan harus mendahulukan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadinya. Pemberian upah harus seimbang dengan pekerjaan, bobot pekerjaan, jam kerja, prestasi kerja, yang merupakan imbal balik balas jasa dari perusahaan kepada karyawan. Sentralisasi terpusat artinya setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan selalu dimonitoring, diawasi oleh manajer pusat. Sentralisasi hierarki artinya memiliki tingkatan. Setiap karyawan ditempatkan pada posisi dengan tingkatan-tingkatan seperti top manager, middle, dan lower manager sampai karyawan operasional. Tertib, mengikuti aturan. Keadilan artinya setiap karyawan diberikan keadilan dari segi upah, kinerja dengan rekan-rekan kerja lainnya sesuai dengan bobot, kinerja, dan prestasi kerja mereka. Stabilan staf artinya tidak keluar masuk karyawan. Staf yang ada di dalam organisasi tersebut stabil, karena itu mencerminkan bahwa apakah perusahaan tersebut cukup baik dalam menangani sumber daya manusianya atau tidak. Karena yang apabila terjadi ketidakstabilan staf, berarti ada yang salah dalam memanage sumber daya manusianya. Inisiatif artinya setiap karyawan berhak melakukan rekomendasi, saran, atau melakukan inisiatif dalam pekerjaan mereka, tetapi sesuai dengan prosedur aturan yang sudah diberlakukan. Semangat korps artinya menjadikan karyawan tersebut bangga di mana dia bekerja di perusahaan tersebut, bangga bergabung di perusahaan tersebut. Itu adalah semangat korps, semangat menjadi bagian satu kesatuan pada organisasi yang dia berada. Kemudian ada mazhab perilaku. Mazhab perilaku pengembangnya adalah Hugo Massenburg. Menurut Hugo Massenburg bahwa produktivitas bisa dibangun dengan ilmu psikologis. Itu dapat dilakukan dengan cara menemukan orang yang terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, right man in the right place, menciptakan pekerjaan yang terbaik untuk menciptakan produktivitas maksimum. Jadi mencari cara yang terbaik, metode yang terbaik supaya bisa menciptakan produktivitas maksimum. Yang ketiga, menggunakan pengaruh psikologis untuk memotivasi para pekerja, seperti halnya memberikan motivasi, semangat, kegairahan kerja, merupakan stimulus rangsangan yang diberikan pimpinan kepada bawahan supaya bawahan bisa semangat atau termotivasi dalam pekerjaannya. Contohnya dengan menepuk pundak bawahannya dan memberikan kata-kata yang
termotivasi, yang memberikan motivasi dan semangat untuk bisa bekerja lebih giat lagi. Kemudian ada Elton Mayo. Elton Mayo ini melakukan eksperimen dengan membagi dua kelompok. Satu kelompok diberikan tugas pekerjaan yang cukup sulit. Kelompok yang kedua juga diberikan tugas dengan pekerjaan yang cukup sulit. Tetapi kelompok pertama itu diberikan waktu pengerjaan yang berbeda-beda, waktu penyelesaian yang berbeda-beda, hari kerja yang berbeda-beda, di mana minggu pertama libur pada hari Senin, minggu kedua libur pada hari Rabu, minggu ketiga libur pada hari Jumat, dan berubah-ubah waktu jam kerja mereka. Kelompok pertama juga diberikan penerangan yang kurang dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Diberikan fasilitas peralatan perlengkapan yang kurang, sehingga itu menyulitkan dalam penyelesaian pekerjaan mereka. Kelompok yang kedua itu diberikan pekerjaan yang cukup sulit juga, tetapi jam kerja, waktu kerja, hari libur tetap. Misalkan ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu tetap. Misalkan hari Minggu libur, maka minggu pertama, kedua, ketiga tetap hari Minggu libur. Jam kerjanya juga sama, mulai jam 8 setiap harinya. Diberikan pencahayaan yang cukup terang, kemudian sarana prasarana yang memadai. Jadi sangat berbeda sekali dengan kelompok 1. Tetapi setelah dilihat hasilnya, apakah kelompok 2 lebih baik produktivitasnya dibandingkan kelompok 1? Ternyata kelompok 1 produktivitasnya cukup baik, sama dengan kelompok 2. Apa yang menyebabkan kelompok 1 produktivitasnya cukup baik? Karena di situ ada semangat kekeluargaan. Mereka menganggap bahwa pimpinan adalah keluarga mereka, orang tua mereka, maka mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh walaupun ada keterbatasan peralatan perlengkapan, pencahayaan yang kurang, waktu pekerjaan yang berbeda-beda, pekerjaan yang cukup sulit, tetapi hal itu bisa dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Mereka menganggap bahwa apabila mereka tidak bekerja sungguh-sungguh, maka pimpinan mereka yang dianggap sebagai orang tua akan bisa dimarahi oleh atasannya. Hal itu tidak mau terjadi pada keluarga mereka, hal itu juga tidak mau terjadi pada orang tua mereka, sehingga mereka bekerja sungguh-sungguh supaya bisa meningkatkan produktivitas dan tidak kalah dengan kelompok kedua. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kelompok 1 tingkat produktivitas sama unggulnya dengan kelompok 2. Hal itu juga membuktikan bahwa di organisasi perusahaan diperlukan yang namanya semangat kekeluargaan. Kemudian ada pendekatan manajemen modern. Manajemen modern dibangun atas 2 konsep. Pertama, teori perilaku, yaitu perilaku individu per individu, perilaku antar kelompok-kelompok sosial, atau perilaku antar kelompok sosial. Ada manajemen kuantitatif. Ini juga terfokus pada perhitungan manajemen. Ini didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ada beberapa nama menganut teori perilaku. Ada Douglas McGregor yang mengembangkan teori X dan Y, ada Abraham Maslow, ada Frederick Herzberg, ada Robert Blake, ada Chris Agris, Edgar Schein, Francis Rickert,
Fred Friedler, dan lain-lain. Nah, ini untuk tugas kalian ya, kalian harus mencari tahu pakar dari teori perilaku tersebut, dibuat dalam bentuk paper dan dikumpulkan 2 hari ke depan ya, dikumpulkan 2 hari ke depan dari hari perkuliahan kalian sekarang ini, dalam bentuk PDF ukuran font 12, 1,5 spasi, dan tulis nama, NIM, dan kelas kalian. Nanti saya akan memberikan Google Form yang bisa diisi, dan nanti tugasnya diupload pada Google Form tersebut dan diupload pula pada e-learning.bsi.ac.id sebagai tugas kalian di pertemuan pertama. Kemudian pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output barang dan jasa yang berguna. Kemudian ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah pendekatan yang gabungan antara pendekatan klasik, perilaku, kuantitatif. Implementasi dari pendekatan kontingensi telah banyak dipergunakan di berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Baik, untuk latihan soal pertemuan 1 pilihan ganda dan tugas yang tadi paper bisa dikerjakan setelah perkuliahan hari ini. Untuk paper dikerjakan 2 hari ke depan dengan mengisi Google Form yang saya berikan saat ini dan menguploadnya di e-learning.bsi.ac.id. Sedangkan untuk pilihan ganda latihan soal pertemuan 1 dikerjakan hari ini dan di-upload di Google Form. Untuk nantinya saya akan nilai dan menjadi bukti kehadiran kalian. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Apabila ada pertanyaan bisa kalian lakukan melalui Japri atau WA grup saya, dan nanti saya akan berikan feedback atau balasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.